Nama saya Mumin Yusuf, saya di Rejo Farm ini sebagai manajer produksi. Alasan utama kita untuk penggunaan greenhouse yang pertama adalah untuk mengurangi hama, belalang dan lainnya, atau mengurangi penggunaan kita di insektisida. Yang kedua, kita membangun greenhouse di sini adalah untuk penelitian kita dan pengembangan kita nanti di area lain. Yang ketiga, kita orientasinya adalah buah-buah pilihan atau untuk ekspor. Jadi budidaya di greenhouse ini buah yang kualitasnya premium atau kualitas tinggi dengan harga yang lebih tinggi. Bahan untuk pembangunan GH ini ada berbagai macam ya teman-teman di luar juga. Yang pertama ada pakai aluminium, yang kedua pakai baja ringan, yang ketiga itu kita pakai bambu ataupun kayu. Untuk di Rejo Farm ini kita pakai bambu. Pembuatan GH di Rejo Farm ini memakai bambu. Yang pertama, kita kembali lagi bahwa di Rejo Farm ini kita kerjasama dengan petani. Karena ketika kita memakai bambu ini, ada banyak petani bambu yang kita berdayakan atau kita untungkan. Contoh dalam pembuatan GH di Rejo Farm ini, kita menggunakan bambu itu kurang lebih sekitar satu kali pembuatan itu sekitar kurang lebih 600 batang. Tidak hanya di Jogja yang kita pakai bambu tersebut. Untuk proses pembangunan GH ini, kita harus memperhatikan yang pertama adalah lokasi, yang kedua adalah desain. Nah, lokasi ini itu menyangkut nanti dengan keberadaan air. Yang kedua itu adalah masalah topografi atau tinggi rendahnya suatu tanah. Nah, dari elevasi ketinggian itu juga menentukan nanti dari sistem dripnya, sistem pengairannya. Kedua, yang dari desain ini kita bisa menentukan desain, dan desain ini ada beberapa macam yang biasa teman-teman di luar pakai. Misalnya ada yang setengah lingkaran atau bulat, kita limas atau kampung lah. Nah, dalam pembangunan greenhouse yang kita kembangkan di sini adalah kampung di Rejo Farm ini, karena satu, untuk perawatan kita lebih mudah karena kita memakai space paling besar adalah lebar 6 meter. Nah, dari desain ini itu mempengaruhi dari nanti intensitas matahari. Contoh di desain ini ada dua. Yang pertama adalah desain dari bangunan, yang kedua adalah desain dari bedengan atau koplongan ataupun polybag. Nah, di situ harus kita desain dari awal bahwa sinar matahari akan terkena di sebelah mana. Misalnya yang kita pakai di sini adalah bedengan selalu dari utara ke selatan agar intensitas matahari ketika di tanaman itu terserap dengan baik. Untuk ukuran standar, mungkin teman-teman di luar juga banyak yang memakai standar yang berbeda-beda ya. Contoh ada 1,5 kali 50, 1,5 kali 50 adalah jarak tanam 50 dan jarak pohon itu 1,5. Ada juga yang memakai 70, 40 atau 50, 70. Ada dua pola yang kita pakai, yaitu yang pertama adalah 40 dengan 70, yang kedua 1,5 ke 50. Kita di Rejo Farm ini memakai sistemnya paket. Jadi satu paket itu ada kurang lebih sekitar 800 sampai 1000 pohon. Contoh di belakang saya ini ada satu paket. Dia memiliki 4 rumah. Kenapa kita pecah jadi 4 rumah? Yang pertama adalah sirkulasi udara kita biar tidak terlalu panas. Yang kedua, itu kita mudah untuk perawatan ketika kita harus renovasi atau kita maintenance itu. Jadi dalam satu paket ini ada kurang lebih sekitar 980 pohon. 980 pohon ini kurang lebih jarak tanam kita adalah 40 cm. Dengan jarak pohon itu kurang lebih sekitar 70. Untuk pembangunan GH biasanya kita tidak membatasi ya, tidak ada minimal. Cuma ketika kita produksi, kita harus mengukur bahwa keuntungan dengan modal kita cocok atau tidak. Tapi kalau untuk sekedar hobi, mungkin tidak ada istilahnya batasan ya. Misalnya ada mau nanam di depan rumah dengan greenhouse gitu, kita pernah buatkan untuk teman-teman di luar 3 meter kali 3,5 itu udah cukup. Dan di dalam greenhouse itu tidak hanya untuk tanaman melon, tapi juga teman-teman di luar itu untuk tanaman hias dan untuk penghobi lah kalau untuk ukuran kecil. Nah, kalau untuk ukuran produksi, kenapa kita bagi dalam satu paket itu 4 rumah? Yang pertama itu alasannya dari maintenance atau perbaikan ketika ada kerusakan. Maka ketika satu rusak, 3 masih kita bisa dibuat untuk produksi. Nah, jadi beda dengan yang dibikin satu tapi besar. Mungkin ketika di maintain atau kita perbaikan itu tidak akan bisa produksi karena produksi akan berhenti total gitu. Mungkin itu perbedaannya dengan greenhouse yang kecil-kecil dengan yang besar.
Untuk ketahanan greenhouse kita di sini dengan bambu itu bisa mencapai 5 tahun. Tapi biasanya kita 3 tahun adalah untuk perbaikan. Kita adakan perbaikan bertahap. Jadi dalam satu paket itu ada 4 rumah, kita perbaikin bertahap setiap bulan satu agar produksi tidak terhambat. Makanya pola tersebut kita buat agar produksi akan tetap berjalan, bisa tetap untuk profit lah, keuntungan kita. Kalau di dalam greenhouse, kita jarang memakai untuk insek. Untuk trip dan kutu kebul di sini belum masuk. Jadi kita masih aman untuk pemakaian insek. Jadi pemakaian insek kita hanya di awal saja. Dan di awal saja itu hanya pencegahan dengan dosis yang sangat ringan. Kebutuhan air per pohon itu bisa mencapai 1-3 liter per hari per pohon. Karena di dalam greenhouse itu terjaga kelembabannya. Sehingga air itu tidak memerlukan sangat banyak lah. Bedanya dengan di luar itu yang harus dielep atau direndam. Nah, untuk pupuk nutrisi ketika di dalam greenhouse itu ada konsentrasi tertentu yang hanya cukup untuk satu pohon atau terkonsentrasi di situ. Sedangkan di luar greenhouse itu kemungkinan kelembaban tidak terjaga sehingga menguap atau pupuk itu akan menguap. Pemakaian greenhouse di era sekarang ini itu berbagai kalangan bisa memakai. Ibu rumah tangga pun kemarin yang kita buatkan itu dia hanya untuk penghobi. Jadi dia ada tanaman yang harganya mungkin melebihi harga normal ya. Sehingga dia tidak boleh kena debu lah istilahnya. Sehingga dia harus perawatan yang ekstra. Jadi ketika di dalam greenhouse, ibu tersebut tidak harus merawat dengan ekstra. Yang kedua, sinar matahari itu atau udara bisa dikendalikan di dalam greenhouse itu oleh penggunanya. Gitu. Termasuk dengan tungau atau kutu-kutuan itu di dalam greenhouse bisa terkendali. Kenapa banyak teman-teman di luar yang memakai greenhouse? Karena mereka segmennya adalah untuk ekspor atau dengan menilai dengan harga tinggi. Misalnya contoh gini, dalam budidaya tomat itu teman-teman mungkin ada yang memakai greenhouse seperti di tomat cherry ya. Karena di tomat cherry ini harganya bisa lebih tinggi. Mungkin ketika di luar mereka akan tersuntik oleh lalat buah atau binatang yang lainnya sehingga harganya akan turun. Perbandingan antara pembangunan greenhouse ini yang pertama adalah mungkin aluminium banyak teman-teman yang pakai di luar. Yang kedua adalah baja ringan, yang ketiga adalah bambu. Untuk bambu kita hanya butuh 300.000 per meter. Untuk maintenance GH atau greenhouse yang kita di Rejo Farm ini itu dilakukan mungkin 3 tahun ya. Untuk hanya maintenance atau perbaikan kecil mungkin akan dicek setiap bulan. Misalnya pergantian ada yang keropos satu tiang ataupun insek bolong misalnya. Nah itu kita pengecekan itu di tiap minggu dan melakukan perbaikan di tiap bulan kita lakukan perbaikan. Jika teman-teman di luar akan membuat greenhouse ataupun net house, bisa menghubungi admin kita untuk konsultasi masalah harga atau pembuatan seperti apa yang bisa teman-teman buat di luar. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton channel kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tetap akan kita jawab apapun teman-teman tanyakan. Rejo Farm, Raumum.